wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raden Ahmad Irsaisan dengan NIM C0D019-021. Saya dari Prodi Perpajakan F 2019. Selaku dosen pengampu yaitu Pak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang efek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pengertian kas dan setara kas. Kas merupakan alat tukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Akun kas juga biasanya ditempatkan pada urutan teratas aset. Aset yang dimaksud adalah uang tunai dalam bentuk kertas atau logam, uang perusahaan yang disimpan di bank, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain, dan kasir cek. Setara kas dalam adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi yang dimaksud secara kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu deposito bank, yang artinya dalam 3 bulan atau kurang. Yang kedua, surat perintah bayar. Yang ketiga, giro bank. Yang keempat, bon kas kecil. Yang terakhir adalah cek. Jenis kas dan jenis setara kas. Jenis kas dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas kecil. Umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Yang kedua, kas besar. Umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil. Dan yang ketiga, kas di bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank berupa tabungan atau simpanan dan giro atau biljet yang dapat ditarik setiap saat. Sebenarnya juga bisa berupa uang logam, uang kertas, cek, wesel, kos, atau money orders. Jenis-jenis setara kas. Yang pertama, yaitu mata uang. Yang kedua, cek. Yang ketiga, deposit bank. Yang keempat, surat perintah bayar. Dan yang terakhir, bon kas kecil. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek menurut SAK-ETAP adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang dan efek ekuitas. Apa itu efek utang? Di sini efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Dan apa itu efek ekuitas? Adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya tawaran atau opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual. Kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Kelompok efek utang maupun ekuitas. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo atau yield to maturity, yaitu efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek utang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan atau trading. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok atau diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Terakhir, tersedia untuk dijual atau available for sale.
yaitu efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Yang pertama yaitu penurunan nilai efek. Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki untuk jatuh tempo. Perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan, termasuk amortisasi, premi, dan diskonto, merupakan penurunan yang bersifat atau tidak. Lembaga perusahaan harus mengungkapkan setiap jenis efek utama yang dimiliki sebagai berikut. Yang pertama, efek ekuitas. Yang kedua, efek utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, efek utang perusahaan. Yang keempat, efek utang yang dijamin hipotek. Dan yang terakhir adalah efek utang lainnya. Yang kedua ini, pengakuan dan pengukuran. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, dimiliki hingga jatuh tempo, yang kedua, diperdagangkan, dan yang terakhir ada tersedia untuk dijual. Baiklah teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.